Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ikhwan fillah, alhamdulillah Allah sudah menakdirkan kita menjadi manusia yang punya kesempatan untuk berbakti kepadanya. Dan ini adalah satu kesempatan besar ketika kita memiliki waktu, ketika kita memiliki kesempatan yang semuanya kita persembahkan sebagai fasilitas untuk menjadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, jika kita menilik tujuan dari saum, maka sangat jelas ketika Al-Baqarah 183 menyampaikan bahwa orientasi saum itu adalah hanya bagaimana memunculkan rasa takwa, tidak yang lain. Maka ketika kita mencari apa itu takwa, sebetulnya Allah pada ayat sebelumnya, pada surat yang sama, apabila kita mendasari pada ayat di awal-awal tersebut, maka makna takwa sangat jelas bahwa takwa tergambarkan pada 3 fase, yaitu kalau kita lihat berdasarkan ayat pertama atau kedua dan seterusnya, yang mencirikan bagaimana takwa itu bisa diimplementasikan, maka di sana ada 3. Pertama, kaitannya dengan keyakinan, yaitu digambarkan dengan ayat bahwa orang muttaqin itu, orang bertakwa itu adalah ketika meyakini kepada Allah, meyakini kepada hal-hal yang gaib, dan meyakini kepada semua ketetapan yang Allah berikan. Yu'minuna bil ghaib, itu yang pertama. Yang kedua, takwa itu dilanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu yang kedua, dan yang ketiga yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa yang sudah dirizkikan kepada kita, kita mampu menginfakannya. Jika kita melihat gambaran 3 rumusan implementasi itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa 3 hal itu ternyata memiliki ranah yang berbeda. Pertama, masalah keyakinan itu adalah masalah rahasia antara kita dengan Allah. Tidak kelihatan, tidak nampak, orang tidak bisa menafsirkan sampai ada perilaku yang menunjukkan dari keyakinan itu. Ketika berbicara tauhid, ketika berbicara musyrik, tidak bisa kita menyimpulkan si A tauhid, si A musyrik, sampai ada perilaku yang menggambarkan kondisi keyakinan itu. Dengan kata lain, yang pertama menggambarkan sebuah rahasia sangat private antara kita dengan Allah. Itu implementasi takwa yang pertama. Yang kedua adalah ketika berbicara dengan amal yang bisa dilihat oleh orang lain. Ketika berbicara salat, maka sebetulnya kita bisa menyimpulkan, oh si A sudah salat, oh si B belum salat. Berarti ada kriteria bisa kelihatan. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang tidak hanya masalah keyakinan, tidak hanya masalah apa yang bisa dilihat, tetapi juga berbicara tentang apa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Takwa berbicara tidak hanya pada sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lain,
bisa dilakukan oleh diri kita, tetapi juga bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika berbicara tentang sedekah, berbicara tentang infak, berbicara tentang zakat, maka itu semua adalah perilaku yang tidak hanya sekedar masalah keyakinan, yang tidak hanya sekedar sesuatu yang bisa dilakukan dan bisa dilihat orang, tetapi lebih fokus kepada apa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan kata lain, sahabat-sahabat muslim, bahwa takwa berbicara tidak hanya masalah keyakinan, tetapi juga keyakinan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ketika hari ini kita sedang melaksanakan saum, ibadah saum, maka seyogianya ibadah saum itu bisa diimplementasikan, bisa dibuktikan tidak hanya pada sebuah ritual yang kaitannya dengan perbuatan yang kita yakini berdasarkan ihtisaban dan berbicara tentang pengharapan kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar berbicara untuk menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa membatalkan saum dari mulai fajar sampai kepada terbenamnya matahari, tetapi juga dalam saum berbicara tentang konsep bagaimana kita membangun satu kondisi untuk bisa memperhatikan orang lain, satu kondisi untuk bisa orang lain itu merasa aman, merasa nyaman, dan merasa menikmati dari keyakinan yang kita miliki. Dalam saum banyak sekali berbicara tentang bagaimana seseorang dimotivasi oleh Allah untuk memperhatikan orang lain. Bahkan hadis yang sangat terkenal menunjukkan dan memberikan pencerahan kepada kita bahwa segelas air yang diperuntukkan sebagai pemberian kita yang tulus, yang ikhlas kepada orang lain, di saat kita berbuka saum, maka kita akan mendapatkan pahala persis sama dengan pahala orang melaksanakan saum, dengan tidak mengurangi pahala orang yang melaksanakan saum tadi. Begitu hebat motivasi dan stimulasi atau rangsangan yang Allah berikan ketika bagaimana saum itu harus mampu diimplementasikan pada sebuah rasa yang terasakan oleh segenap muslim di luar dia. Dan ketika berbicara masalah bagaimana kita bisa membuat orang lain merasa aman, bisa membuat orang lain merasakan dari kesalehan kita, membuat orang lain bisa mendapatkan manfaat dari keyakinan yang kita miliki, masih atau banyak ayat yang berbicara, banyak ayat yang menggambarkan di dalam Al-Quran, dan itu semua ada satu konsep yang sangat terkena di dalam Islam adalah ketika konsep ta'awun. Konsep ta'awun adalah sebagai salah satu bukti bagaimana Islam menaruh perhatian yang sangat luar biasa tentang bagaimana apa yang kita yakini hari ini, apa yang kita yakini saat ini harus berimbas dan memberikan rasa yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di luar kita. Ta'awun berbicara bagaimana kita menundukkan sikap, menundukkan keegoan untuk bisa mencerminkan diri sebagai manusia yang mampu berbuat ihsan, yang selanjutnya menjadi manusia soluter gitu, menjadi manusia yang menjadi pemecah dari masalah yang dihadapi oleh umat. Dalam surat Al-Maidah sangat terkenal, ada suruhan secara langsung dari Allah yang berbicara tentang konsep bahwa kita mesti membangun satu kondisi yang mencerminkan tolong-menolong atau ta'awun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awunlah, berta'awunlah kalian, bertolong-menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa. Dasar yang kita dijadikan tolong-menolong itu adalah apa yang harus kita tolong-menolong, yaitu 'alal birri wal taqwa,
pada persoalan yang menunjukkan kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan sekali-kali kamu tidak boleh terlibat pada proses ta'awun yang merujuk dan menunjukkan dan berakhir pada sebuah al-ism atau dosa serta permusuhan. Sahabat rahimakumullah, dengan ayat ini sebetulnya jelas konsep ta'awun, konsep tolong-menolong sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa. Orang bisa tolong-menolong untuk menggolkan, untuk meraih tujuan yang baik. Demikian juga sebetulnya tolong-menolong itu pun bisa terjadi bagi mereka untuk mewujudkan ketidakbaikan atau dosa. Dan Islam, Al-Quran mengarahkan kita menjadi bagian yang berkontribusi di dalam terjadinya atau pemaksimalan kondisi tolong-menolong terhadap kebaikan. Dan insya Allah, sahabat-sahabat semua, bahwa saum mendidik kita 1 bulan penuh berbicara tentang penguatan ta'awun, berbicara tentang bagaimana perhatian kita ditunjukkan pada saudara-saudara kita. Banyak sekali hadis dan ayat yang menggambarkan betapa mulianya mereka saat memperhatikan saudaranya yang sedang membutuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu membetahkan kita berada pada posisi pembuktian diri untuk selalu memperhatikan dan tolong-menolong dengan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.